Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri, di mana kita akan ngobrol dan bincang-bincang soal akademis. Kali ini, alhamdulillah, kita sudah bisa mendatangkan seorang tamu dari hukum. Tapi persisnya beliau ini adalah Kaprodi Magister Ilmu Hukum. Jadi bukan kaleng-kaleng nih ya kalau istilahnya anak-anak muda sekarang itu. Nah, beliau ini kayaknya sedang fokus mengkaji hal-hal yang kaitannya dengan kenakalan anak-anak dan remaja begitu. Kemudian mestinya ini menimbulkan pertanyaan buat kita semua ya. Ini kira-kira bagaimana ini kalau dari kacamata hukum? Tapi kita sambut dulu Pak Supriyanta. Monggo Pak Supriyanta. Salaman dulu Pak. Siap. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitasnya apa ini? Ngajar ya? Ini lagi ujian tengah semester, tapi kemudian juga menyiapkan soal-soal tes. Ini ujian tengah semester loh. Ya. Beliau itu sedang ujian tengah semester, tapi kemudian menyempatkan untuk ada di sini itu luar biasa begitu kan? Oke. Terus Pak Pri ini kalau saya lihat ini ya Pak, ini berarti yang jelas sudah senior di sini ya, sudah pengalaman ya. Ya. Kemudian ngajarnya selain di ilmu hukum yang S1 juga ngajar di S2 magister tadi itu Pak ya, Ya. magister ilmu hukum ya. Oke. Terus ini Pak, ini yang menarik. Panjenengan itu kalau melihat anak-anak gitu kan, anak-anak di bawah umur, kemudian ada kasus misalkan, ada cerita misalkan bahwa mereka itu nakal gitu Pak. Mereka nakal, kemudian nakalnya itu dikategorikan yang kriminal begitu Pak. Ya. Itu gimana tuh itu Pak? Ya begini Mas Budi, saya mengkaji masalah anak ini kan saya ya. Sehingga disertasi saya juga mengenai. Memang benar yang disampaikan Mas. Macam terminologi gitu ya, nakal, terus juga yang mengarah ke kriminal. Oke. Itu memang harus dipersepsi yang sama gitu. Lalu dulu saya waktu saya masih fokus pada kriminal ya, meskipun secara praktek itu melihat secara sosiologis yang disebut pelakunya itu anak. Nah, itu maksudnya adalah usianya kurang dari 18 tahun. Oh, 18 tahun ya Pak ya? Kurang dari 18 tahun, oke. Gitu. Nah, ini ada yang memang kategorinya sudah masih kategori kenakalan. Ya. Itu yang dilakukan itu enggak berat gitu ya. Tapi kalau sudah terlibat pembunuhan misalnya kan itu kan sudah kriminal meskipun ya. Dalam perspektif memperlakukan anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum semacam itu, baik yang masuk kategori kenakalan maupun kategori kriminal, itu perspektifnya harus tetap dalam victim perspektif gitu. Sebentar Pak, Pak. Apa tuh Pak bedanya? Apa kalau Panjenengan tadi kan bilang kategori kenakalan ya, kategori kriminal ya, itu biar kami orang awam ini paham Pak. Kategorinya apa tuh Pak? Kenakalan itu yang bagaimana, kriminal itu yang bagaimana begitu? Ya, sebenarnya kalau secara kuantitatif ya bisa dilihat dari kalau sama-sama masuk pidana misalnya, ya ancamannya berat sama ringan. Oke. Ringan itu boleh dibilang lah secara kualitatif kita bilang itu nakal gitu lah. Kalau berat itu kita bilang ya anak itu sudah kriminal kan gitu. Oh gitu. Ya. Contohnya apa Pak kalau kriminal itu Pak? Kriminal misalnya terlibat dalam pembunuhan, dalam tindak pidana yang berat yang ancamannya gitu. Iya. Hanya kekerasan ya, melakukan pencurian dan kekerasan. Artinya kekerasan itu ada unsur melukai. Gitu, ada korban gitu ya. Sebagainya semacam itu masuk kategori yang dalam perspektif tertentu itu adalah berat gitu ya. Artinya kriminal gitu. Meskipun kita itu hati-hati kalau bicara tentang anak ini yang melakukan Pak, betul. Pelanggaran hukum itu karena apa? Karena bagaimanapun juga ini aset. Anak ini kan aset. Oh gitu ya, lihatnya aset generasi ya. Generasi yang akan datang. Tidak boleh kita ya, karena UUD 45 kita juga melindungi ya. Jadi anak itu nggak boleh diperlakukan diskriminatif, tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan ya. Kemudian tumbuh kembang anak itu harus tetap
dijaga. Mhm, Ini mhm. ini adalah Terutama mentalnya itu Pak ya. ya, meskipun dia melakukan pelanggaran hukum, oleh karena itu perlakuan hukum terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum juga harus berorientasi pada itu. Terus Anak jika Pak nih itu Pak, anak-anak itu Pak, misalkan mereka ini terbukti melakukan apa namanya tindakan yang dikategorikan kriminal nih, ya, terus diapakan itu nanti Pak anak-anak itu Pak? ya secara hukum sebenarnya baik yang kategori kriminal maupun yang kenakalan itu kalau memang ada pasal yang dilanggar tetap diproses ya. Hanya ada tentu ada apa anak itu punya undang-undang sendiri namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu berbeda dengan orang dewasa. Nah, perlakuan yang berbeda. Nah ini mau saya lanjutkan dulu yang tadi itu yang kenapa anak itu harus diperlakukan dalam tanda petik itu tetap diperlakukan sebagai korban itu karena anak itu sebetulnya tidak bisa dipersalahkan 100% kalau dia melakukan pelanggaran hukum itu. Mengapa? Karena bisa jadi anak itu adalah korban dari banyak hal, misalnya broken home orang tuanya, Oh. lingkungan masyarakat yang gak kondusif Nggih, untuk nggih, nggih, nggih. perkembangan anak. Ini kan memicu anak untuk melakukan sesuatu meniru dan lain sebagainya sehingga dalam konsep hukum itu namanya share responsibility, jadi ada pertanggungjawaban yang terbagi. Anak nggak boleh disalahkan 100% gitu loh. Oleh karena itu muncullah undang-undang yang khusus mengatur mengenai bagaimana memperlakukan anak yang melakukan pelanggaran hukum itu. Bahkan mereka yang melakukan itu pun termasuk juga korban nggih Pak nggih. Ya harus Perlakuannya oh iya ya, iya tetap iya. harus dijaga agar yang bersangkutan itu nanti pertama terhindar dari cap jahat, stigma karena Ya, berurusan dengan hukum kan gitu betul. ya. Yang berikutnya juga ini kan harus tetap ya anak itu nanti tetap bisa melanjutkan kehidupannya secara produktif di masyarakat ya. Jangan sampai tersia-siakan hanya karena sudah Iya. melakukan pelanggaran hukum Karena gitu loh. aset, kemudian stigmanya jelek itu Pak ya. Ya. Nah, terus itu tadi Pak, apa namanya? Diapakan tadi itu Pak? Oh ya. Jadi ada perlakuan yang khusus. Ya, misalnya nanti ada 2 jalur. Ah, Yang pertama jalur jalur yang normal itu kalau orang melakukan tindak pidana ya. pelanggaran hukum itu tapi sekarang dengan Diproses seperti orang dewasa ya ya. mudah diproses peradilan meskipun caranya juga tidak sama dengan orang dewasa. Oh. Misalnya ada polisinya polisi anak, penyidik anak, penuntut umumnya anak. Cara meriksanya nggak pakai toga, nggak pakai pakaian-pakaian kebesaran. Itu cara-cara memperlakukan anak dalam proses peradilan. Tetapi yang kedua, bisa ada jalur yang namanya diversi. Kenalkan di Undang-Undang SPP anak itu. Yaitu pengalihan dari sistem peradilan pidana untuk diselesaikan di luar sistem peradilan pidana. Maksudnya gimana itu Pak? Jadi Di luar sistem begini, pidana itu. misalnya anak melakukan perbuatan melanggar hukum dan ada korbannya. Maka anak dan korban itu bisa dipertemukan untuk mencapai perdamaian. Untuk mencapai perdamaian. Ini mekanismenya yang disebut sebagai diversi. Ya, jadi dialihkan supaya tidak terus perkaranya, tetapi diselesaikan di polisi misalnya, ya di kejaksaan misalnya. Kalau di polisi nggak selesai, dilanjutkan kan, Ya, misalnya ya, ini ya. perkara dilanjutkan, karena kan di peradilan pidana ini kan polisi, jaksa, hakim kan Ya, gitu. ya, ya. Polisi nggak selesai, dilanjutkan ke Jaksa. kejaksaan. Nah di kejaksaan juga masih diwajibkan untuk melakukan diversi itu, diupayakan perdamaian antara pelaku dan korban. Nanti di kejaksaan nggak bisa, korbannya nggak mau damai gitu, misalnya tetapnya ngotot harus diteruskan gitu misalnya. Ya. Di pengadilan itu masih diwajibkan hakim ini untuk melakukan diversi itu. Tadi itu. Upaya-upaya itu terus dilakukan, ini sebagai mekanisme yang khusus cara agar anak itu terhindar dari nanti dijatuhi penjara atau kurungan. Nah ini kan sangat stigmatisasi ada proses stigma cap jahat bagi anak kalau sampai dia berurusan dengan lembaga-lembaga hukum seperti itu. Tetapi kalau di tahapan tadi itu selesai, nanti nggak lanjut perkaranya, nggak sampai vonis gitu loh. Kalau yang sudah Pak, yang panjang amati nih, mereka itu tetap dilanjutkan nih, korbannya tidak terima begitu ya. Atau kemudian mereka oke lah tidak apa-apa, akhirnya memahami bahwa anak itu hanya korban yang seperti panjenengan sampaikan tadi itu. Ada yang lanjut, ada yang tidak lanjut. Itu juga faktor dari persetujuan korban. Jadi itu juga mempengaruhi. Artinya kalau korban memang tidak mau menerima konsep-konsep perdamaian yang disodorkan,
ya sulit. Iya susah itu Pak. Ya. Dan harus ada persetujuan korban syaratnya. Kemudian juga tindak pidananya itu ancamannya kurang dari 7 tahun. Oh itu Kurang dianggap dari ringan 7 berarti ya. kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan. Pengulangan itu residif. Oh Residis iya itu, iya 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 pengulangan. iya. Jadi kalau udah berulang kali dia nggak bisa didiversi meskipun ancamannya kurang dari 7 tahun. Ini menarik Pak, karena kemudian memang kita itu terbiasa untuk apa istilahnya bebek atau ikut-ikut ya, artinya anak itu kriminal, anak Ya. itu jahat, anak itu ini. Tapi ternyata kemudian yang Panjenengan sampaikan tadi itu barangkali tidak disadari oleh orang banyak mengenai ini loh Pak, bahwa dia pelaku itu juga termasuk korban gitu. Bahwa dia Ya. itu kan hanya buah dari apa yang dia percayai, dia Ya, yakini betul. dari hasil melihat begitu kan Pak. Ya betul Mas Yudis. Jadi semacam itulah. Maka saya bilang itu sebenarnya anak itu nggak absolut 100% bisa dipersalah. Karena namanya anak itu kualitas berpikir, kemudian kesadaran terhadap sesuatu dan semua beda dengan orang dewasa. Iya betul. Setidak-tidaknya hukum memberikan pemahaman semacam itu. Gitu. Ada konsep yang berbeda di dalam memperlakukan yang masih tergolong anak yang kesepakatan umurnya itu kurang dari 18 tahun. Itu kalau misalkan dikasuskan ini Pak Nggih, artinya seperti yang Panjenengan bilang tadi itu mulai dari polisi, jaksa, kemudian kehakiman, kemudian tadi juga Panjenengan juga cerita kalau ada polisi anak seperti itu. Itu kira-kira juga melibatkan orang dari luar enggak? Misalkan seperti Ya. konselor, Ya, psikolog atau apa begitu Ya Pak? betul Mas Budi. Jadi dalam penyelesaian pidana ini tidak hanya penyidik saja, tapi ada dari Bapas. Apa itu Pak? Balai Pemasyarakatan itu lembaga di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Itu kalau di Kota Solo kantornya di Marahan itu. Nah, di sana ada namanya pegawai pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing masyarakat. Ya, pembimbing kemasyarakatan. Ini adalah petugas fungsional dari Bapak itu yang nanti akan memberikan rekomendasi terhadap bagaimana si anak itu, karena dia akan melakukan yang namanya penelitian kemasyarakatan atau litmas. Jadi kalau ada kasus anak gitu Pak ya, itu petugas dari Bapas itu nanti akan mendata si anak itu, alamatnya di mana, orang tuanya di mana dan sebagainya, didatangi di tempat tinggalnya anak itu. Itu termasuk melihat apakah meneliti anak ini dapat itu dari mana begitu, termasuk itu juga enggak Pak? Itu ada formnya lah, form penelitian kemasyarakatan. Jadi identitas macam-macam, termasuk kondisi orang tuanya seperti apa dan sebagainya. Nah, kemudian itu nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk di dalam diversi tadi itu, karena diversi itu nanti juga akan melibatkan penyidik, orang tua anak itu sendiri ya, anak korban dan orang tua korban, dan juga dari pembimbing kemasyarakatan itu untuk bersama-sama bermusyawarah bagaimana ini. Semua bahan dikemukakan ya, dari BAP, dari penyidik juga ya, dan dimusyawarahkan. Ini kira-kira ada mufakat untuk mencapai perdamaian benda gitu. Iya, tapi apa namanya, kayaknya memang agak berat Pak ya, kalau misalkan apa namanya, gimana ya, sampai terjadi pembunuhan begitu kan, sehingga kalau misalkan mereka terima itu ya agak susah ya. Mereka memang tetap melanjutkan sampai ke. Kalau pembunuhan nggak bisa didiversi karena pembunuhan. Oh gitu Pak, berarti ada kasus-kasus yang boleh diversi, boleh enggak ya, gitu. Ancamannya tadi tuh kriterianya harus kurang dari 7 tahun ancamannya. Kalau pembunuhan biasa itu 15 tahun ancamannya. Pembunuhan berencana bisa ancaman pidana mati, pidana seumur hidup gitu. Kan kalau anak ada pengurangannya. Nah ini menarik Pak, ini pertanyaan enggak mutu ini. Kalau misalkan kemudian itu karena tidak sengaja begitu Pak, tidak sengaja begitu kan anak-anak kan kadang-kadang main-main nakal-nakalnya remaja, anak-anak atau remaja begitu kan, terus nanti rasa ngojo gitu loh Pak. Lah kok mati gitu misalkan ya, kan ada mesti terjadi itu ya. Terus itu gimana Pak, pembuktiannya bagaimana, penanganannya bagaimana? Ya, dalam konsep hukum itu ada namanya unsur-unsur yang harus dibuktikan. Salah satunya itu adalah namanya sengaja atau alpa. Nah, sengaja itu jelas mengetahui mengendaki maupun akibatnya kan gitu. Sadar apa akibatnya itu memang masuk dalam wilayah kesadarannya. Tapi kalau alpa bisa jadi dia sebenarnya nggak menginginkan adanya akibat itu. Ya. Hanya dia kurang hati-hati gitu.
Tidak sengaja tadi itu tidak ya. sengaja itu. Jadi unsur tidak sengaja itu bisa kurang hati-hatian, yang tidak melakukan panduga-duga yang cukup, Iya, gitu ya, betul. dengan terpaksa itu terjadi. Padahal akibat yang terjadi itu sama sekali nggak dia inginkan, Iya, betul. dia inginkan gitu loh. Nah, yang demikian itu ada pasal-pasalnya sendiri, Mas Yudi. Nah, nanti kita lihat, karena tadi saya bilang kriterianya itu 7 tahunan samanya, ya dia masuk pasal apa? Pasalnya itu pasal penganiayaan, yang dilihat ancamannya berapa. Penganiayaan itu kan ada karena penganiayaan biasa, Ya. ada berakibat luka berat, ada berakibat meninggal dunia. Ancamannya beda-beda. Oh. Itulah, dilihat saja. Kalau yang kurang dari 7 tahun dimungkinkan bisa didiversi gitu loh. Berarti diversi ini memang ada syarat-syarat tertentu ya, Pak Iya, ya. ada. Tapi secara khusus memang diperuntukkan untuk anak-anak dan remaja, Ya. gitu ya. Cuma memang karena konsekuensi kalau saya boleh bilang kategori kriminal tadi itu memang ya namanya seperti pembunuhan, penganiayaan dengan sengaja begitu kan memang kadang-kadang dibutuhkan hal yang lain selain diversi itu ya, Pak ya. Jadi begini, ada konsepnya, kenapa kok angka 7 tahun, kurang dari 7 tahun dan sebagainya. Dalam hukum sudah disepakati kalau ancamannya 7 tahun itu dianggap secara simbolik katanya itu sudah kejahatan gitu loh, kriminal gitu loh. Kurang dari itu karena ya dalam tanda petik boleh dibilang sebagai kenakalan gitu lah. Kenakalan ya. Tapi masalahnya kan pada konsekuensi yang dihasilkan itu, Pak ya. Nah ini Pak, kita ngomong diversi nih, artinya itu kan memang sudah teknis secara hukum ini Pak ya. Tapi lagi-lagi kan memang selalu diupayakan perdamaian gitu Pak ya. Ini kalau misalkan sudah masuk ke diversi tadi itu kira-kira masih memungkinkan ada perdamaian enggak? Artinya membantu untuk jadi damai gitu atau? Ya justru diversi itu maksudnya dialihkan kalau terjadi kesepakatan damai. Oh malahan ya. Itu. Jadi kalau terjadi kesepakatan damai, maka kasus ini didiversi. Artinya tidak lanjut ke peradilan berikutnya. Jadi misalnya itu selesai di tingkat polisi, nanti akan dikeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Kalau di penuntutan nanti namanya SKPP, surat ketetapan penghentian penuntutan. Sedangkan kalau di pengadilan nanti penetapan hakim. Berhenti kasus. Artinya tidak ada stigma bersalah secara hukum. Berarti si anak atau remaja yang kemudian dianggap melakukan kesalahan tadi itu kemudian tidak dijatuhi hukuman apa-apa, Pak? Tidak, kalau diversi tercapai tidak. Nah, jadi selesai melalui diversi berarti dia nggak kena sanksi. Oh gitu. Terus ini juga Pak, apakah ada upaya terutama untuk korbannya Pak, keluarga korban gitu yang tidak terima begitu. Lengreh-reh iki pripun gitu loh Pak. Itulah teknis yang tidak mudah. Ya, kan yang paling susah di situ kan Pak? Iya, teknis yang nggak mudah seperti itu. Oleh karena itu ya memang harus ada profesionalitas. Makanya saya dulu juga menyarankan dalam disertasi saya itu supaya di setiap tahapan anak-anak itu ada ahli-ahli psikologi yang terlibat di situ. Karena mereka yang paling mengerti, katakanlah secara profesional, secara keahliannya gitu lah, mengerti tentang kondisi anak. Masuk kalau anak misalnya tidak didiversi ya karena korban nggak setuju, terus sampai ditahan misalnya. Ini di tahap di mana tersangka anak ini ditahan, harus selalu dikonsultasikan dengan ahli psikologi. Iya. Jangan sampai anak ini tertekan di tahanan kemudian menjadi lebih buruk keadaannya. Kalau memang ditahan dia menjadi sangat parah, harus dikeluarkan dari tahanan. Oh, ada pilihan itu Pak? Ini gagasan saya dulu. Sekarang belum ada. Sekarang kalau ditahan nanti ya ada alasan-alasan untuk bisa melakukan misalnya upaya untuk menunda penahanan gitu, misalnya penangguhan. Penangguhan atau ya paling hanya penangguhan itu, kemudian itu kalau penahanan itu sudah upaya paksa sih ya. Ada penahanan rutan, ada penahanan rumah, penahanan kota, paling seperti itu yang dilakukan itu. Tapi itu dicampur enggak Pak? Kan anak-anak dan remaja nih. Ya. Kalau mereka ditahan itu, di sel gitu, dicampur karo sing tua-tua atau bagaimana? Sebenarnya gini, ini juga menarik pertanyaan Mas Yudi. Karena saya ada penelitian. Di dunia internasional, konvensi internasional tentang anak itu menentukan bahwa negara manapun yang sudah ratifikasi konvensi itu harus menegaskan dalam hukumnya
bahwa anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa. Wah. Tetapi saya pernah penelitian ini Mas Budi, di Wonogiri waktu itu. Anak ditahan dipisah dengan orang dewasa. Malah anaknya nggak mau, sendirian takut dia. Oh malah. Nah, ini juga sebenarnya antara apa yang ada di dalam pikiran-pikiran yang katakanlah sudah dikaji secara teoretik atau baik gitu ya kita tapi setelah kita teliti itu malah ada persoalan seperti itu. Karena dilalah kena perkara. Ya mungkin anak bapak dia ya, dalam pengertian anak bapak itu ya dimanja dan sebagainya, tidur kalau nggak sama orang tuanya nggak berani dan sebagainya gitu. Tiba-tiba kena perkara apes gitu ya, apes kena perkara, ditahan begitu, aturan mainnya harus dipisah dari orang dewasa, tahanan orang dewasa maksudnya yang juga sama-sama ditahan. Tapi tidak mau, takut karena takut ya. Tapi sebenarnya aturan mainnya anak-anak itu memang dipisah Pak ya? Harus dipisah. Harus dipisah ya. Ketentuan internasional dan juga kita juga sudah ngikutin itu. Tetapi itu yang saya bilang, kalau kita teliti, pernah saya teliti seperti itu. Kejadian seperti itu. Jadi, tapi kalau di persentase mestinya tidak banyak toh Pak? Ya kasus lah. Kasuistik ya. Kasuistik. Dan mestinya kalau misalkan mereka dicampur dengan orang-orang dewasa kan mestinya kan membenarkan kalau nanti mereka jadi mentalnya lebih buruk gitu kan, seperti yang Pak sampaikan tadi itu toh. Wah ini menarik nih Pak, ini kajian ini karena memang kita itu kan anak-anak itu tidak tahu, anak-anak itu hanya ikut-ikut gitu kan, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, itu nanti akan berujung pada perkara tadi itu. Ini berarti butuh bantuan orang-orang di luar hukum Pak ya, terutama untuk mengajari mereka untuk ini Pak ya. Betul, sangat setuju saya Pak. Bahkan tadi yang saya bilang ahli psikologi itu harus masuk dalam proses peradilan, baik itu nanti lanjut maupun tidak lanjut. Jadi kita jangan sampai hanya sok tahu ya tentang karena anak itu bagaimanapun juga di mana-mana saya kira tumbuh kembangnya itu sama saja gitu ya. Artinya sama saja itu secara bisa dibandingkan dengan orang yang memang sudah dewasa, yang sudah matang dan ada perlakuan khusus. Ya ini menarik ini. Berarti memang harus ada sinergi Pak antara orang hukum yang tahu hukum, kemudian dengan kajian ilmu yang lain, terutama dalam membimbing anak ini. Betul. Wong anak ini pancen rempi Pak. Jadi nanti nek dicekeli kerusan ceklek gitu, dulur kejawan makanya itu ya. Jadi harus kita hati-hati dalam memperlakukan. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa anak itu sudah setnya generasi penerus Islam. Jadi itu harus perhatikan, dan hak konstitusional anak itu secara khusus udah paling ada loh Pak, tumbuh kembang, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan dan tidak boleh ada diskriminasi. Karena ini kekerasan dan diskriminasi, kenapa dua hal itu? Karena itu sangat kalau itu terjadi bagi anak akan traumatik. Ya enggak? Pasti Pak. Traumatik. Iya, pernah pasti menderita kekerasan, pernah diperlakukan berbeda, itu bisa membekas di pikiran anak itu. Selama ini sudah ada belum Pak kajian kemudian yang mengamati bahwa anak itu setelah kemudian rentang 5-10 tahun dia pernah berperkara, kemudian apakah benar-benar terganggu Pak emosinya begitu, mentalnya begitu? Kalau yang saya amati agak ada yang saya itu ya belum bisa diambil kesimpulan secara umum. Ada kasus yang pernah saya pengamatan itu ya. Jadi kan tentuan pidana yang berlaku untuk kalau seorang wanita itu dan anak dan perempuan itu hukum kita sangat memberikan perlindungan. Jadi ya Mas Yudi juga hati-hati kalau sama perempuan yang kurang dari 18 tahun. Oke. Pacaran anak yang kurang dari 18 tahun itu kalau nanti dibawa pergi nggak pulang bisa masalah juga. Ya, bisa masalah juga itu. Eksplisit banget loh sing ngandani itu ya toh ke saya Mas Yudi ya toh hati-hati gitu kan. Baik kayak bawa image karena gitu yang dilindungi itu perempuan yang di bawah umur itu gitu. Jadi nanti ada kasus-kasus membawa lari ya, anak di bawah umur, anak perempuan di bawah umur. Kemudian
kemudian ada lagi yang pacaran itu sampai jauh-jauh, akhirnya apa? Akhirnya kena perkara hukum. Ada pasalnya itu, kabul maupun melakukan Iya, iya, perbuatan iya, yang iya. tidak senonoh itu terhadap anak. Meskipun anak wanita itu yang katakanlah ya boleh Yang dibilang sing jaraki gitu ya. ya itu yang kena atau lakinya nanti. Ini gimana ya? Nah, istilahnya ya situ seperti itulah kondisi di yang secara kasus pernah saya amati seperti itu. Teman-teman, tanya dulu ya. Berapa dek umurnya? 18 plus 1 hari oke berarti gitu. 18 lah boleh, 18 pas boleh ya. Kurang dari 18 ya. Nah itu. Hitungan hari 24 jam ya. Itu betul presisi kalau hukum itu gitu ya. Jadi kapan kejadian jam berapa dan sebagainya tuh Iya, betul. jangan sampai ada celah gitu. Ternyata ini enggak 18 kok, belum sudah 18 kok ini kalau ya. Kan gitu. Oke Pak, terus tadi kan lewat diversi gitu ya Pak. Kalau misalkan kita cuma ini, kan kadang-kadang satu cara tidak berhasil gitu ya. Ada enggak alternatifnya diversi itu apa begitu? Ya kalau diversi nggak berhasil ya salah satu konsekuensinya ya hanya lanjut perkara itu. Oh gitu. Lanjut perkara itu dan nanti bisa sampai vonis. Kalau sampai di pengadilan pun nggak berhasil. Aha. Karena tahapan diversi itu kan di setiap tingkat pemeriksaan. Polisi dilakukan, ternyata nggak berhasil, terus dinaikkan ke kejaksaan. Kejaksaan tetap dilakukan, nggak berhasil, dinaikkanlah ke pengadilan. Di pengadilan masih oleh undang-undang dikasih kesempatan untuk menyelesaikan secara damai. Sebenarnya kan tahapan ini kalau menurut hukum sudah relatif banyak. Bagus ya. Ya. Oh alah, ya alhamdulillah berarti sudah dipikir seperti itu begitu. Terus kira-kira Pak, ini hampir terakhir nih berarti ya. Ini kaitannya mungkin dengan penanaman rasa tanggung jawab. Apakah diversi itu kemudian seperti membuat jera, akhirnya kemudian berpikir soal tanggung jawab atau bagaimana? Ya, itu kalau menurut pandangan saya juga lebih ke sisi psikologisnya ya. Psikologisnya. Jadi kalau ya? anak itu misalnya walaupun ya tanggung jawab yang secara materi dan sebagainya mungkin masih dari orang tua kan. Ya, gitu betul. Tapi setidak-tidaknya anak ini diajarin kan menghadapi pengalaman bahwa seperti ini loh akibat perbuatanmu. Sehingga kalau kamu melakukan ini itu tuh kamu harus menyadari bahwa ada konsekuensinya. Ini merasa tanggung jawab seperti itu. Biar nanti nggak mengulangi dia. Itu ya. Termasuk menimbulkan efek jera itu tadi berarti ya. Oke, menarik ini. Pak Pri, satu lagi panjenengan kami minta untuk memberikan pesan kepada remaja dan teman-teman mahasiswa ini kaitannya dengan kesadaran hukum secara umum gitu, kaitannya dengan tren kenakalan anak dan remaja. Oke, untuk anak-anak saya ya, levelnya saya kira 18 tahun itu masih sudah anak-anak saya ya. Karena saya sendiri sudah 27 tahun ya. Anak-anak yang masih kurang dari 18, apalagi ya, wanita dalam bergaul dengan sesama supaya yang positif. Dekat itu tidak dilarang, tetapi dekat yang konstruktif ya, untuk memberikan inspirasi, kemajuan dan lain sebagainya untuk masa depan saudara sendiri. Ya, itu saya kira yang harus bawahi, karena jangan mentang-mentang katakanlah seorang wanita yang umurnya kurang dari 18 tahun, yang harus hati-hati malah laki-laki ini ya. Itu ada perlindungan hukum. Jadi kalau menjadi korban itu lakinya yang oleh karena itu jangan istilahnya ya, karena merasa dilindungi kemudian berbuat lebih ya, berbuat lebih artinya jangan sampai menjadi sebab gitulah ya, menjadi sebab justru lakinya menjadi susah gitu ya, berusaha dengan hukum ya, padahal sebetulnya ya bukan nggak semata-mata karena salahnya misalnya seperti itu. Oleh karena itu dalam pergaulan ya di masyarakat, teman sekolah, teman mahasiswa, kalau mahasiswa itu umurnya mungkin sudah ya 18 plus Pak. 18 plus ya, sudah nggak termasuk anak sebetulnya. Dalam pengertian hukum ya. Karena kalau secara bahasa psikologi kan ada anak, ada remaja gitu. Itu ada ahli psikologi yang mengkategorikan berdasarkan usia. Tapi kalau dalam hukum itu anak ya, kalau anak dibeda-bedain Pak. Kalau SIM itu kan 17 tahun sudah boleh gitu.
Tinggal untuk menikah 19 tahun sekarang. 19 tahun. 19 tahun. Ada lagi yang 21 tahun Pak untuk batas apa itu ya? Itu kedewasaan. Kedewasaan. Bertindak secara hukum, berbuat secara hukum dalam konteks hukum perdata itu. Terus seperti itu. Di perjanjian macam-macam kayak gitu itu 21 tahun ke atas gitu. Tapi kalau anak melakukan kejahatan disebut anak, pelaku anak itu kurang dari 18 tahun. Kan gitu. Jadi usia ini saudara harus paham gitu ya. Untuk konteks apa gitu ya. Konteks apa. Ya, perlindungan anak juga kurang dari 18 tahun kalau dia jadi korban. Ancamannya pelaku itu terhadap pelakunya lebih tinggi. Karena ada undang-undang perlindungan anak juga selain SPP. Seperti itu Mas Dodi, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini menarik sekali teman-teman. Yang saya simpulkan secara garis besar itu adalah kita itu memang harus belajar hukum. Kita harus tahu hukum gitu kan, walaupun memang tidak sedetail dan seteknis seperti yang Pak Supriyanta jelaskan tadi itu. Oke. Saya tahu teman-teman kalian semua pasti masih ingin melanjutkan begitu kan, tapi kemudian kalau kalian memang masih penasaran, monggo silahkan datang main-main ke Unisri, nanti kemudian bisa bertemu dengan Pak Supriyanta dan teman-teman dosen hukum lainnya atau mahasiswa-mahasiswa hukum lainnya begitu ya, untuk berdiskusi gitu. Oke, itu dari kami berdua, sampai jumpa, bye-bye.